Alright. Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Bandar Moloki Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 28 Desember 2022, hari yang kurang enak dan ya masih on track juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan klik saja klik link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke transaksi, ada pengumuman dulu bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari tahun 2023. Pendaftarannya masih dibuka dan akan dibuka sampai besok hari Sabtu 31 Desember 2022. Nah, bagi teman-teman yang bergabung, silakan bisa simak video ini pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Januari 2023. Teman-teman bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Januari 2023. Tinggal simak infonya, dan kalau misalkan masih kurang jelas bisa hubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Cuman yang jelas semua info sudah saya breakdown di video ini. Dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link yang ada di deskripsi, lalu submit dan tinggal menunggu invitasi. Oke, itu untuk grup Telegram Januari 2023. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi di mana hari ini masih sepi. 8,9 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net sell juga. Cukup konsisten ya, mau transaksi besar, transaksi kecil, asingnya masih terlihat jualan. Walaupun kita bandingkan dengan inflow ya belum sebanding juga. Hari ini net sell-nya total 460 miliar. Dominan di pasar reguler 488 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 26 miliar. Kalau kita lihat bursa regional hari ini mix, ada yang merah, ada yang hijau. Dan ya malam ini saya bikin konten, market US sudah buka, terlihat masih koreksi. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Goto 18,2 miliar, Akra 10,6 miliar, Esadware 8,3 miliar, Bukalapak 7,5 miliar, Pegas 5,3 miliar, ITMG 5,1 miliar, INKP 4,1 miliar, Inco 4 miliar, PTPP 3,8 miliar, Java 2,9 miliar, Gudang Garam 2,3 miliar, Unilever 2,3 miliar, Excel 2,1 miliar, dan PNLF 900 juta. Kita masuk ke saham-saham yang join asing. BBRI 123 miliar, Telkom 102 miliar, Astra 63 miliar, Adaro 47 miliar, BBCA 39 miliar, Yaitu Traktor 21 miliar, Bank Mandiri 19 miliar, Antam 16 miliar, BBNI 15 miliar, Alfamart 10 miliar, SMGR 10 miliar, Arto 8 miliar, Mitratel 8 miliar, MTEK 7 miliar, dan PTBA 6 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sepertinya malam ini cuan-cuan saham jadi cuan-cuan subuh lagi ya, karena ini saya bikin konten baru setengah 12 malam. Seharian saya ada acara itu dari jam, ini malah sedikit curhat ya, dari jam 5 pagi saya udah keluar rumah dan baru pulang tadi itu sekitar jam 10. Jadi ngapa-ngapain dulu, dan ini baru sempat bikin konten. Nanti semoga bisa diupload sekitar ya mungkin jam 1, dan harapannya bisa dimanfaatkan teman-teman sebelum pagi insight-nya. Oke, kita masuk ke analisa teknikalnya yang hari ini IHSG terkoreksi 1,05%. Siapa yang bikin koreksi? Ya BYN ya, yang baru aja membuat orang terkaya di di Indonesia baru, market cap saham yang menggila juga dan lain sebagainya. Dan ya hari ini mulai ARP. Jadi ya kalau kita lihat transaksi ramai di sana, market cap-nya juga cukup besar dan menyebabkan korelasinya dengan IHSG cukup kuat. Dan selain itu juga IHSG memang dalam posisi pullback-nya.
Ini sudah kita bahas kemarin ya, memang resisten 6919 sampai 6996 dan hari ini terlihat ada reject yang kuat. Sebenarnya kalau saya lihat candle hari ini ya, ini 50-50 kalau menurut saya. Ada dua view, masih tetap nggak pure bullish, nggak pure koreksi, cuman masih ada dua view untuk IHSG. Yang pertama, kalau kita mau pakai view bagusnya atau view bullish, IHSG ini sedang retest neckline ya. Kita pakai skenario ascending 1, 2, 3 breakout, lalu kena resist, lalu retest neckline dan dia siap uptrend. Itu kalau kita pakai ascending dan view bullish. Tapi kalau kita pakai view bearish atau view koreksi, memang ini viewnya IHSG swing high dan pullback area resisten, which is di 6919 sampai 6996. Dan ya, kalau tidak berhasil breakout, saya rasa IHSG bisa terkoreksi. Yang agak disayangkan adalah memang ini bursa tinggal 2 hari lagi, 2930 hari bursa, 2 hari di tahun 2022 dan juga 2 hari di bulan Desember. Dan kalau kita lihat memang masih agak jauh untuk mengejar hijaunya IHSG, masih 3%. 2 hari 3% agak maksa sih, tapi ya kalau market mau ya mau gimana lagi. Cuman ya nobody knows. Apakah kita akan melihat sejarah IHSG tidak hijau di bulan Desember? Karena juga kalau saya ingat ya, 2021 Desembernya hijau Desembernya itu cuman bentar doang. Saya lupa di mana itu, September, Oktober, November, Desember. Ini kan openingnya kalau nggak salah di sekitar sini. Terus cuman berapa hari gitu loh, akhirnya hijau di akhir bulan. Dan apa akan terjadi lagi mengejar seasonalnya, ya bisa aja. Cuman yang jelas kalau kita pakai technical analysis, saya rasa ada dua view tadi ya. Yang mana kalau teman-teman pakai view pullback atau swing high, ini sebenarnya sudah kena area trailing stop atau sell on strength. Cuman kalau teman-teman pakai view ascending dan ini sedang retest, sebenarnya sekarang sedang area buy. Lalu gimana mas? Ya, yang terbenar adalah batasi resiko. Kalau kita lihat juga pilihan sahamnya semakin dikit, karena likuiditas juga semakin dikit, transaksi makin kecil, dan ya memang harus selektif untuk memilih saham di saat-saat sepi seperti ini. Karena yang gerak saham-saham tertentu, banyak untuk saham-saham mid sampai big cap terlihat banyak false break-nya. Dan yang penting sama batasi resiko aja. Support terdekat itu di 6850, which is sekarang di support terdekat. Lalu next 6800, 6750, baru 6644. Sedangkan untuk resisten 6919 sampai 7000. Tinggal kita lihat, saya jadi nggak sabar hari Jumat. Kepo aja Desember ini closingnya gimana. Tuh. Nah, review kalau kita pakai moving average memang juga ada dalam posisi downtrend ya. Kena resisten, jadi ya kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa. Sorry, ini udah agak ngeblank nih. Agak kurang fokus, seharian pergi ada acara tadi. Saya pengen masuk ke yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen kembali ngecek Telkom yang hari ini masih terkoreksi 2%. Apakah sudah ada view cukup menarik? Karena sudah lama dari terakhir dibahas dan belum dibahas lagi. Oke, terakhir view Telkom ini sudah ada reversal ya, karena dia membentuk lower high lower low, high low lower high lower low. Cuman saya rasa kalau kita lihat areanya, sepertinya dia sedang berada di area swing low. Gini. Nah, bisa juga ya. Nih, dia sedang berada di area swing low. Kok mirip IHSG mas ya? Karena memang dia Telkom ya, kita yang mendekati 1. Jadi ya bentuknya pun mirip-mirip juga, sedang dalam posisi swing low. Tapi kalau kita lihat kenaikan kemarin itu agak kurang oke sebenarnya Telkom ya. Dimana setelah dia bottom di area 3570, Telkom ini mencoba untuk naik ya. Kalau view bagusnya sama, ascending 1, 2, 1 kali lagi baru breakout. Tapi kalau view jelek ini sebenarnya adalah pullback dan nutup gap untuk turun lebih dalam, atau kalau kita sering bilangnya membentuk sebuah continuation. Ya, kira-kira seperti ini. Tuh. Jadi ya saya rasa masih belum kondusif untuk Telkom ini.
dan base buy-nya masih cukup jauh, which is di area 3600 sampai 3570. Selama nggak jebol area itu harusnya Telkom oke. Tapi kalau jebol artinya dia lower low dan ini adalah valid pullback. Untuk yang memperkuat adalah ini tidak diimbangi kenaikannya dengan volume yang menarik. Kalau kita lihat ya, waktu turun volumenya gede-gede, waktu naik volumenya terlihat mengecil. Nah, biasanya kalau volume semakin kecil dia akan siap menentukan arah, either itu breakout atau breakdown. Tapi kalau kita lihat volume hari ini agak ada indikasi kurang enak. Konfirmasi pertama adalah ketika dia jebol 3670. Kalau dia jebol 3670, next supportnya ada di sekitar 36 sampai 3570. Itu bahkan support minor ya. Dan kalau misalkan jebol dari sana, ya saya rasa akan masih melanjutkan koreksi besarnya. Tuh, worst case scenario bisa ke 3100-an. Dilihat dalamnya, kelihatan juga kalau bentukan pullback ya. Foreign flow juga kurang bagus, BDM kurang bagus, tapi hari terjadi peak akumulasi. Saya rasa kalau kita lihat akumulasi hari masih kurang signifikan dibandingkan distribusi kemarin ya. Dan yang penting itu ikuti TA-nya aja. Untuk angka krusial sekarang di 3600. Untuk Telkom, lanjut coba kita cek yang ada spreadnya. Alfamart kan udah kita bahas ya. MTech coba kita update view-nya, karena hari ini dia turunnya cukup signifikan. Hari ini MTech turun 4,78% dengan candle yang solid dan volumenya terlihat breakout ya. Dan ini adalah view terakhir MTech, di mana MTech ini berpotensi reversal kalau dia breakout 1045. Sebenarnya kemarin sudah sempat breakout ya, bahkan closing di 1045. Cuman ya itu artinya dia kalau kita pakai closingan belum break, karena dia belum closing di atas 1045. Dan ya ada shadow, hari ini shadow juga, lalu akhirnya dia turun dan berada di support lagi, seperti itu. Untuk view sekarang sebenarnya masih sama. Ini MTech support masih di area 1000 sampai area 990. Tuh support dari MTech sekarang. Dan untuk view falling wedge belum ada konfirmasi, jadi memang belum ada konfirmasi untuk ke 1100 dan 1150. Dia malah breakdown dan ya sedang uji support. Untuk sekarang perhatikan 990 mungkin untuk toleransi ya, atau bahkan pakai low hari ini di 980. Tapi kalau masih jebol lagi ya dia mungkin bisa ke sekitar 935 untuk menuju area swing low-nya, seperti itu. Kalau kita lihat big review-nya, MTech ini saham downtrend, jadi ya memang ya kayak gini kira-kira bentuknya. Dilihat dalamnya pun juga distribusinya cukup masif. MTech sampai hari ini dia juga big distribusi, dan ikuti TA-nya aja. Area krusial 990 untuk saat ini. Untuk MTech lanjut coba kita cek. Mungkin untuk malam ini tidak bisa bahas banyak-banyak ya. Sudah cukup malam, saya juga cukup lelah. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Goto itu sudah bagus sebenarnya ya. Kemarin dia break 90 tuh sudah ada konfirmasi pertama breakout structure. Saya pengen coba bahas si kurang ada yang menarik. Kita bahas Goto aja deh untuk yang dibeli asing hari ini. Tumben-tumbenan loh ya, Goto mulai masuk yang dibeli asing. Biasanya dia dijualin asing terus. Nah, oke. Hari ini Goto naik 0% ya, doji 0% dengan candle yang doji dan volume yang terlihat mengecil setelah kemarin dia breakout. Terakhir kita bahas Goto itu tanggal 26 Desember ya. Saya bilang selama tidak jebol 81 Goto itu oke. Bahkan tuh view juga dari 14 Desember ketika dia breakout menguatin ya. Goto ini selama tidak jebol 81 oke. Kenapa? Ya karena di sini dia udah di cover. Structure sudah berubah, dia udah breakout high. Dan selama tidak jebol 81 artinya Goto sudah tidak downtrend lagi, karena dia sudah tidak lower low. Tuh. Apalagi terakhir Goto break high ketika kemarin hari Selasa ya. High-nya di sini adalah 90 dan Selasa sudah closing di 91. Artinya apa? Ada breakout structure dari Goto. Dan sebenarnya kalau bentukan kayak gini bisa dipantau retracement ya. Kalau mau dicari bow ya, buy on weakness itu dengan stop loss masih di bawah 81. Jadi kira-kira kalau dia bikin higher low misalkan kayak gini. Nah, ini bow dengan stop loss bawah 81.
lalu habis itu biarkan dia konfirmasi. Dan ini adalah resisten Goto untuk saat ini dengan syarat tidak jebol 81, yaitu pertama di 90 yang kalau kita lihat sudah cukup menarik ya, dimana kemarin sudah breakout crossing di atas 90 dan hari ini pun juga sempat ke 89 tapi sudah kembali ke 91. Ada potensi 90 sudah menjadi support. Next resistennya 93 lalu 97. 97 ini yang cukup kuat ya, perlu perhatikan di sana karena structure juga bakal berubah di sana. 101, 108 dan kalau dia break 108 targetnya 120 sampai 129. Cuman satu hal yang sangat menarik, kalau sampai break 108 itu sudah bukan target-targetan lagi, tapi ya dia berubah yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend seperti itu. Tinggal perhatikan resisten ini dan ya batasi resiko. Dilihat dalamnya distribusi masih masif, tapi hari kalau kita lihat broker summary sebenarnya cukup menarik ya. Walaupun kita lihat ada netral, normal, netral, small yang dimana terlihat distribusi, tapi pertama kalau kita lihat jumlah buyer dan seller terlihat akumulasi. Lalu setelah itu juga brokernya bagus-bagus yang di kiri dibandingkan yang kanan ya. Ini CCCP, ini komplotan kiri lah CCCP ini. Tapi di bawah CP ini kayak DH, XL, DR, MG, YJ, YB, XAR. Ini kan retail-retail ya, dilihat dengan value-nya juga. Sedangkan di kiri juga cukup bagus. PD ini underwriter, value kayak gini, bentukan kayak gini, temennya kayak gini, nggak mungkin ini retail harusnya. Lalu ada BB, BBK, KZ, AK ya sampai TP. Bawahnya TP ini baru value kecil-kecil seperti itu ya, karena dia over liquid ya, jadi jarang agak susah untuk mengakumulasi big akumulasi dalam sehari. Tuh ikutin TA-nya aja, gunakan area tadi dan batasi resiko. Untuk Goto kita masuk ke yang merah-merah aja langsung. Kalau ada yang menarik kita bahas, kalau tidak ada kita skip dulu. Sepertinya ada yang cukup menarik, kita bahas BRMS-nya karena sama Bumi 2%, BRMS 4%. Kita bahas yang ada spread-nya. Oke, hari ini BRMS turun 4% dengan candle yang solid dan volume yang terlihat kecil juga. Terakhir BRMS ini saya bahas itu ketika dia bottom. Pertama kan dia jebol ya di sini. Sangat disayangkan BRMS jebol. Ketika dia jebol dari 220 itu disaster banget BRMS itu. Dia jebol, turun bottom sampai 133, lalu dia mencoba reversal. Cuman kalau saya lihatnya sih lebih ke pullback sebenarnya ini, karena dia sudah valid downtrend ya, lower high, lower low untuk BRMS ini. Dan ketika kemarin naik sampai 193 pun itu juga area resisten dan area supply yang cukup kuat. 1, 2, 3, 4 kali BRMS gagal uji 193 nih, dan kalau kita lihat rejectnya pun kuat-kuat di sana. Indikasi kenaikannya adalah pullback, jemput supply yang ketinggal ya, karena di sini dia oversupply, di cover demand. Nah di sini ketika dia kena supply resist dan akhirnya hari ini dia koreksi. Konfirmasinya sebenarnya sudah ketika dia jebol 175 ya, dia ada triple top 1, 2, 3 jebol 175, pullback, lalu sekarang dia sudah mulai fase downtrend karena dia sudah punya lower high dan juga lower low. Candle kemarin pun juga terlihat ternyata dia pullback ya dari neckline 175. Ini dia pullback, turun 160, rebound, kena support, lalu pullback sampai 175. Dan hari ini pun dia juga sudah ada candle short lagi. Saya rasa kalau dilihat dari bentuknya ya ada potensi worst case scenario BRMS bisa jebol 160. Dengan support selanjutnya bisa gunakan Fibo ini 153 sampai 144 seperti itu. Mungkin amannya perhatikan di sana apakah ada perlawanan atau tidak. Cuman kalau nggak ada ya next support di 133, dan kalau jebol lagi ya target 105 sampai 115. Kita lihat dalamnya hari ini kurang oke banget broker summary-nya. Distribusi hari ini nih yang jualan cuman literally 5 dan bahkan yang value-nya besar ya cuman 3, CC, SKAZ. SKAZ pun juga cuman 2M, 1M ya. Sedangkan CC 17M, ya ini indikasi volume kecil sih. Lalu yang beli kayak gini bentuknya. Jadi ya tuh. Salamnya ini adalah pullback untuk turun lebih berdalam. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk BRMS lanjut coba kita cek
yang hijau-hijau, siapa tahu ada yang menarik. Kurang ada yang menarik, mungkin kita cukupkan di situ dulu aja. Mohon maaf, ini juga sudah apa ya? Ya itulah. Oke. Sekian dari saya untuk hari ini, konten hari ini, semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kata seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.